Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NPM 2031060364 dari kelas 2A Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir mata kuliah ILH Islam Lingkungan Hidup dengan tema berkurangnya lapisan ozon yang diakibatkan CFC. Penurunan lapisan ozon juga diakibatkan oleh pemanasan global yang diakibatkan oleh adanya global warming. Berdasarkan studi 2003 sampai 2006 tercatat setiap tahun telah terjadi pencairan es sebesar 100 miliar ton. Kecepatan pencairan es di kutub utara yaitu Greenland 3 kali lebih cepat ketimbang 5 tahun yang lalu. Barangkali faktor pencairan es di kutub utara inilah yang mempunyai kontribusi besar terhadap kenaikan permukaan air laut belakangan ini. Berdasarkan berbagai fungsi studi menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir kenaikan air laut makin cepat. Jika kenaikan air terus berlangsung, maka sejumlah negara kecil di Pasifik dan Atlantik akan tenggelam. Ribuan kota pantai di Asia, Eropa, dan Amerika akan terendam air laut. Kondisi ini besar kemungkinan tidak akan kembali seperti semula. Penyebabnya antara lain adalah industrialisasi yang tampaknya 2 abad industrialisasi telah merusak keseimbangan kimiawi dan fisika atmosfer bumi. Miliaran ton CO2 dari pembakaran batu bara, migas kayu, dan berjuta ton gas metan akibat eksplorasi gas bumi atau mengudara di atas tanah persawahan di Asia telah mengubah lapisan udara menjadi perangkap panas. Sebuah perangkap raksasa yang berfungsi seperti rumah kaca menyekap sinar matahari dengan akibat peningkatan suhu bumi. Efek rumah kaca ini akan bertambah akibat penggunaan gas di seluruh dunia. Gas yang melubangi ozon sebagai perisai bumi atas sinar ultraviolet menyebabkan perubahan zona cuaca saat sebagian Afrika mengalami kekeringan, naiknya permukaan laut. Pada saat yang sama, bumi kehilangan 25 hektar lahan subur akibat kerusakan lingkungan. Penipisan lapisan ozon secara radikal berpeluang mengakibatkan terkoyaknya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang mampu menyerap dan menghalangi radiasi matahari yang paling radikal, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan sinar yang sangat berbahaya dan membahayakan bagi penghuni bumi. Permasalahan tersebut, ide dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jika langit terbelah dan jika langit menjadi lemah. Ide dasar pertama mengandung nilai substansial fenomena terjadinya pemanasan global yang ditandai antara lain dengan terkoyaknya lapisan ozon. Hanya saja penyebab lebih lengkap memang belum terlihat. Oleh karena itu, informasi lebih detail tentang penyebab terjadinya pemanasan global yang bersifat antropogenik perlu buatan disiplin ekologi. Secara ekologis, penyebab terjadinya pemanasan global antara lain karena terjadinya konsentrasi atau penumpukan karbon dioksida, metana, nitrat, ozon, dan CFC. Oleh sebab itu, insan beriman wajib
mengemilir terjadinya konsentrasi gas-gas rumah kaca tersebut. Adapun secara teknis yang harus dilakukan adalah hemat energi, eliminasi emisi CO2, nitrat, metana, dan CFC. Sedangkan ide dasar kedua mengandung nilai ekologis Islam bahwa jika terjadi pemanasan global, langit terbelah, maka fungsi ekologis langit akan menurun, bahkan jika penurunannya tersebut secara radikal, maka terjadilah kiamat. Adapun ayat yang berkaitan dengan penurunan atau penipisan lapisan ozon, dan saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ud'uhu khaifan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapkan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Penurunan lapisan ozon juga diakibatkan oleh pemanasan global yang diakibatkan oleh adanya global warming. Berdasarkan studi 2003 sampai 2006, tercatat setiap tahun telah terjadi pencairan es sebesar 100 miliar ton. Kecepatan pencairan es di kutub utara yaitu Greenland 3 kali lebih cepat ketimbang 5 tahun yang lalu. Barangkali faktor pencairan es di kutub utara inilah yang mempunyai kontribusi besar terhadap kenaikan permukaan air laut belakangan ini. Berdasarkan berbagai fungsi studi menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir kenaikan air laut makin cepat. Jika kenaikan air terus berlangsung, maka sejumlah negara kecil di Pasifik dan Atlantik akan tenggelam. Ribuan kota pantai di Asia, Eropa, dan Amerika akan terendam air laut. Kondisi ini besar kemungkinan tidak akan kembali seperti semula. Penyebabnya antara lain adalah industrialisasi yang tampaknya 2 abad industrialisasi telah merusak keseimbangan kimiawi dan fisika atmosfer bumi. Miliaran ton CO2 dari pembakaran batu bara, migas kayu, dan berjuta ton gas metan akibat eksplorasi gas bumi atau mengudara di atas tanah persawahan di Asia telah mengubah lapisan udara menjadi perangkap panas. Sebuah perangkap raksasa yang berfungsi seperti rumah kaca menyekap sinar matahari dengan akibat peningkatan suhu bumi. Efek rumah kaca ini akan bertambah akibat penggunaan gas di seluruh dunia. Gas yang melubangi ozon sebagai perisai bumi atas sinar ultraviolet menyebabkan perubahan zona cuaca saat sebagian Afrika mengalami kekeringan, naiknya permukaan laut. Pada saat yang sama, bumi kehilangan 25 hektar lahan subur akibat kerusakan lingkungan. Penipisan lapisan ozon secara radikal berpeluang mengakibatkan terkoyaknya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang mampu menyerap dan menghalangi radiasi matahari yang paling radikal, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan sinar yang sangat berbahaya dan membahayakan
bagi penghuni bumi. Permasalahan tersebut, ide dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jika langit terbelah dan jika langit menjadi lemah. Ide dasar pertama mengandung nilai substansial fenomena terjadinya pemanasan global yang ditandai antara lain dengan terkoyaknya lapisan ozon. Hanya saja penyebab lebih lengkap memang belum terlihat. Oleh karena itu, informasi lebih detail tentang penyebab terjadinya pemanasan global yang bersifat antropogenik perlu buatan disiplin ekologi. Secara ekologis, penyebab terjadinya pemanasan global antara lain karena terjadinya konsentrasi atau penumpukan karbon dioksida, metana, nitrat, ozon, dan CFC. Oleh sebab itu, insan beriman wajib mengemilir terjadinya konsentrasi gas-gas rumah kaca tersebut. Adapun secara teknis yang harus dilakukan adalah hemat energi, eliminasi emisi CO2, nitrat, metana, dan CFC. Sedangkan ide dasar kedua mengandung nilai ekologis Islam bahwa jika terjadi pemanasan global, langit terbelah, maka fungsi ekologis langit akan menurun, bahkan jika penurunannya tersebut secara radikal, maka terjadilah kiamat. Adapun ayat yang berkaitan dengan pemanasan global atau berkurangnya lapisan ozon. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ud'uhu khaifan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapkan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang beriman.